Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aloha Kevelas, hari ini K-Team akan membahas tentang target impian kalian. Nah, jadi kita akan membahas tentang target dengan judul Raih Target Impianmu dengan Future Perfect dan Future Perfect Continuous. Oke, check this out. Nah, membicarakan tentang target dan masa depan. Kalian punya target apa sih di tahun 2021? Pengen jalan-jalan keliling dunia? Atau punya target-target yang lain? Coba. Dari target-target ini kalian yang ingin kalian raih yang mana nih? Which targets will you have gained by 2021? Apakah nikah? Cailah. Target lo ya, jadi udah ada waktu yang tepat gitu, waktu yang spesifik maksudnya. Waktunya udah ada, tapi apakah pasangannya udah ada? Cailah. Oke, atau target yang kedua, lulus atau wisuda gitu, lulus kuliah, atau mau ikut kompetisi MasterChef, cailah, atau mau piknik, atau ngikutin kompetisi olahraga, atau ya having a vacation. Target mana ini yang mau kalian capai di tahun 2021? Kasih tahu K-Team ya di kolom komentar. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasannya. Apa sih hubungan target dengan future perfect dan future perfect continuous, dan apa sih bedanya dengan simple future aja gitu. Oke. Sebelum kalian nonton video ini, pastikan bahwa kalian udah nonton video linking verb, auxiliary, tenses hacks, dan juga yang baru aja di-upload minggu kemarin ya, simple future. Karena penjelasannya ini interrelated each other gitu ya. Jadi pastikan kalian udah nonton video-video tersebut terlebih dahulu biar semakin paham. Oke, G+? Oke. Sekarang sebelum kita masuk ke fungsi ya, tentunya kita harus tahu dulu patternnya kan. K-Team udah jelaskan berulang kali di video-video sebelumnya, jangan hafalan rumus. Karena dari nama tensesnya ini udah representing rumusnya gitu ya. Jadi coba. Perfect yang masih ingat verb berapa? Great, itu adalah verb 3. Nah, verb 3 gak mau jomblo, dia butuh auxiliary. Oke. Auxiliary-nya verb 3 itu apa? Have ya. Nah, karena future berarti ada will-nya gitu. Jadi will have gitu. Gampang banget kan, Kevelas? Gak usah hafalan rumus. Keep it on your mind, oke? Nah, sekarang kita udah tahu nih polanya kayak gini. Sekarang kita masuk kita masuk ke fungsi. Sama juga, gak usah hafalan fungsi karena dari nama ini juga udah representing fungsinya gitu ya kan. Perfect kemarin itu apa? Perfect kan verb 3. Nah, verb 3 ini mengindikasikan kejadian yang telah atau udah selesai gitu kan. Berarti telah ya atau selesai. Nah, sedangkan future ini akan gitu kan. Berarti future perfect akan selesai di masa depan gitu, Velas. Gampang banget kan? Oke, karena akan selesai di waktu tertentu di masa depan, berarti maksudnya dia itu ada target. Nah, ada target dan udah spesifik. Ada waktu yang jelas gitu loh, karena akan selesai. Jadi udah ditargetkan, udah mau ya itu target list to be reached gitu, list to be done gitu ya, list to do gitu. Nah, jadi by the time, by October, by the end of this month, kayak gitu. Begitu kayak kelas. Ini yang membedakan dengan simple future aja ya kan. Kalau simple future cuma rencana di masa depan gitu kan. Jadi next year, next month, tomorrow gitu kan. Nggak spesifik. Dan nggak tahu itu akan
benar-benar dilakukan atau tidak gitu kan cuma rencana. Nah, tapi kalau future perfect ini literally akan selesai, jadi literally akan dilakukan gitu loh. Jadi ini benar-benar meraih target gitu. Jadi oke, kita lihat contohnya ya. I will have graduated from my undergraduate degree by October. Jadi benar-benar pada bulan Oktober ini dia bakalan udah graduated, udah lulus gitu loh. Jadi ini udah pasti gitu. Ada waktu tertentu di masa depan, jadi akan selesai. Begitu ya Kevelas. Renata will have gone to Japan by the end of this year gitu. I believe it's crystal clear ya. sorry belepotan. Oke, itu tadi verbal ya, karena mengandung kata kerja. Sekarang kita beranjak ke nominal sentence. Nominal itu kan selain kata kerja ya, berarti kata benda, sifat kayak gitu. Nah, nominal konsepnya apa? Mesti ingat to be ya, to be. Nah, berarti perfect sama-sama konsepnya. Gak usah hafalan rumus. Nominal kan to be ya, berarti be-nya dijadikan verb 3 jadinya been gitu kan. Nah, verb 3 gak mau jomblo tadi butuh auxiliary, jadinya will have been gitu. Simple. Oke, gitu. She will have been in Vietnam for having a holiday by November. Kayak gitu ya, 5W1H tinggal di depannya ditaruh sini. Gitu, gampang banget. Lanjut, kita ke future perfect continuous. Nah, apalagi nih bedanya? Sebelum ke fungsi ya, oke, kita cek lagi pemahaman konsep pertensesannya nih. Oke. Continuous to verb berapa? Verb ing gak mau jomblo butuh yang namanya to be. Perfect tadi verb exactly verb 3. Nah, sampai sini disimak baik-baik. Continuous verb ing butuh to be, sedangkan perfect verb 3, ya kan? Jadi be-nya dijadikan verb 3, jadinya been begitu Kevelas. Nah, tadi perfect verb 3 kan butuh auxiliary ya, nggak mau jomblo juga, jadinya will have been verb ing kayak gitu. It's really simple, right? Oke. Sekarang kita ke fungsi. Continuous verb ing itu mengindikasikan sedang ya kan, sedang atau berlangsung gitu. Perfect itu selesai atau telah ya kan. Future itu akan ya kan, berarti akan telah berlangsung gitu banget ya apa sih, gitu doang Kevelas, gampang kan? Ya Allah, selama ini terlalu dibutakan dengan rumus ya kan. Itu yang perlu ada perubahan di sistem pengajaran bahasa Inggris ya di Indonesia. Ya akan telah berlangsung, gampang banget kan? Berarti dia ada durasi ya, di ingat-ingat konsepnya. Perfect continuous tuh mesti ada durasi, mesti berhubungan sama jam, mesti gitu, sama entah itu present perfect continuous kayak atau pas kayak ada perfect continuousnya itu mesti ada durasinya gitu, jadi ada for, selama gitu ya. Jadi dia tetap pakai by the time, by October, by bla 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 gitu kan. Bedanya ada for-nya ini, ada selama gitu. Jadi mulai Oktober besok nih, atau pada Oktober besok aku bakalan telah sedang belajar di NTU gitu. Sampai ke depannya sampai 3,5 tahun gitu. Jadi ini target gitu. Kan akan telah berlangsung gitu. Simple ya. Nah, kita sekarang masuk ke frequently asked questions. Oke. Katie mau tanya dong, future perfect sama future perfect continuous tuh bisa dikombinasikan dengan tenses lain gak? Kalau iya, gimana caranya? Kan kita udah tahu ya di video-video sebelumnya itu kan ada kombinasi 2 kalimat. Nah, gimana dengan kasus ini gitu? Bisa, Kevelas, bisa. Nah, kombinasikannya itu dengan simple present gitu. Jadi simple presentnya ini dia
sebagai kejadian yang pertama gitu kan. Kalau mengkombinasikan dua kalimat berarti kan ada dua kejadian kan, kejadian pertama dan kejadian kedua. Kejadian pertama kan yang belum terjadi, nah berarti dia pakai kejadian pertama yang udah terjadi, maksudnya yang terjadi saat itu kan, berarti pakai simple present gitu. Nah kejadian kedua kan belum terjadi, berarti dia pakai yang future-futurean gini gitu. Jadi nggak mungkin menggunakan sama-sama yang bernuansa future, ya kan, nggak mungkin tuh, nggak logis, tabrakan dong kan, sama-sama belum terjadi gitu ya. Jadi gitu konsepnya kayak jelas. Jadi si presentnya ini di belakangnya adverb of time. By the time we arrive at home, berarti kan dia kejadian pertama nih ya kan. We arrive at home dulu, baru we will have been studying English for 2 hours, begitu. Sampai sini paham ya? Kalau nggak paham, kalian boleh chat kita via WhatsApp ya. Linknya ada di bio, atau kalian tanya di kolom komentar atau direct message. It's totally okay ya. Oke, 11, kita lanjut. Sekarang ke nominal sentence. Nah, sama konsepnya. Nominal tadi be ya, selain kata kerja be, berarti be. Continuous tadi verb ing. Nah, berarti to be-nya dijadikan verb ing, jadinya being, begitu. Gampang banget. Don't make it complex gitu loh. It's not that hard, it's not that complicated gitu. Nah, verb ing butuh to be. Terus perfect itu verb 3. Nah, tadi sama ya. Berarti be-nya dijadikan verb 3, jadinya been, oke? Nah, been ini kan verb 3, berarti nggak mau jomblo juga, dia butuh auxiliary ya. Jadinya will have been being gitu. It's really easy ya, easy peasy. It's a piece of cake. By the end of this month, Keisha will have been being in Bangkok for 5 years. Ya kan, in Bangkok ini kan adverb of time. Adverb of place, berarti dia bukan kata kerja, begitu Kevelas. Gampang banget kan. 5W1H tinggal taruh depannya why will Keisha have been being in Bangkok for 5 years by the end of this month, bla bla bla. Begitu, gampang banget ya. Now we come to the end of this session, yaitu today's summary. Kalian boleh screenshot ini rangkuman materi hari ini. Oh, sorry ya, ini kok ada yang di sini. Ini by the time ini ya. Ya, nggak kelihatan. Oke, so we come to the end of this session. Stay tuned. Silakan follow our Instagram account. Kita juga merambah ke Spotify, Facebook, dan juga Twitter. Silakan kalian follow juga. Kalian boleh konsultasi gratis. Silahkan. Oke. Thank you for your nice attention and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.